أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Baik. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam silsilah ta'lim al-lughatil arabiyyah. Ya, hari ini melanjutkan pembahasan matan Jurumiyah karya Syekh Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Kemarin terakhir kita sudah selesai dari an-nawasib. Jadi nawasib sudah selesai kita bahas. Masih di pembahasan al-jawazim. Ya, dari nawasib masuk ke jawazim. Sudah kita sebutkan beberapa al-jawazim yang disebutkan oleh musannif di sini. Ya. Al-jawazim itu terbagi dua. Ada yang menjazamkan satu fiil, ada yang menjazamkan dua fiil. Yang menjazamkan satu fiil itu dari lam sampai la fin nahyi wad du'a. Adapun yang menjazamkan dua fiil itu dari in sampai idza fi syi'ri khassah. Ya, idza fi syi'ri khassah. Baik. Kemarin kita sampai pada man. Contohnya wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, yattaqi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraja. Makhraj, jalan keluar. Kalau makhrajul huruf, jalan tempat keluarnya huruf. Makhraj. Ya, ini makhraj maksudnya apa? Solusi dari problem yang ia hadapi bagi siapa yang bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqi. Yattaqi asalnya ittaqa yattaqi. Wa man yattaqi. Ya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Paham? Nah, di sini man, ada man. Ini man di sini dia menjazamkan dua fi'il. Ya, menjazamkan dua fi'il. Aduh, spider web ini. Menjazamkan dua fi'il. Mana fi'ilnya? Ini yang pertama, ini yang kedua. Yattaqi. Ini asalnya yattaqi. Ittaqa yattaqi. Yattaqi. Ini yaj'al. Yattaqi. Ya, yattaqi. Yattaqi. Masuk man. Man ini apa? Penjazam. Menjazamkan dua fi'il. Ya, ini fi'il apa? Namanya fi'il apa ini? Kan fi'il mudhari ada 3. Ada fi'il naqis, ada fi'il shay'il akhir, ada af'al khamsah. Ya, ada fi'il naqis, shay'il akhir dengan af'al khamsah. Masuk kategori yang mana yattaqi? Lihat bentuknya. Ya, di sini ya, huruf akhirnya apa? Huruf illa. Huruf akhirnya huruf illa. Berarti apa? Masuk dalam kategori fi'il yang mu'tal akhir. Ketika masuk dalam fi'il mu'tal akhir, ketika dijazam, maka tandanya berbeda dengan yang af'al khamsah maupun yang sahih akhir. Ya, kalau mu'tal akhir, tanda jazamnya dengan apa? Membuang huruf akhirnya. Jadi yattaqi menjadi yattaqi. Yattaqi. Ya-nya dia dibuang. Kenapa? Karena ada man depannya. Menjazamkan fi'il mudhari. Ini yang pertama. Yang kedua yaj'al. Asalnya yaj'alu. Yaj'alu karena ada man di depannya yang dia ini menjazamkan dua fi'il, maka menjadi yaj'al. Wa man yattaqillah yaj'al. Yaj'alu menjadi yaj'al. Yaj'al lahu makhraj. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya makhraja. Jelas ya? Ya, ini yang man. Kemudian yang berikutnya yaitu mahma. Contohnya mahma tubutin yadhhar ma'al ayyam. Mahma tubutin yadhhar ma'al ayyam. Mahma tubtin yadhhar ma'al ayyam.
mahma tubutin yadhar ma'al ayyam. Bagaimanapun engkau sembunyikan, maka yadhar ma'al ayyam, ia akan nampak bersama dengan waktu, dengan hari. Ya, bersama dengan berlalunya hari-hari. Ya, bagaimanapun engkau sembunyikan, maka akan nampak. Ya, akan nampak. Ya. Sahihnya mana? Tubutin. Asalnya tubutinu. Masuk mahma, maka menjadi majzum. Tanda jazmnya dengan sukun. Ya, karena dia sahihul akhir. Yadhar ma'al ayam. Yadhar. Ya kan yadharu. Ya, asalnya sayang, itu deh. Yadhar ma'al ayam. Ya, akan nampak bersama dengan waktu. Yadhar, asalnya yadharu. Kalau ada mahma, maka menjadi majzum dan jazmnya dengan sukun. Kemudian yang berikutnya izma. Izma, contohnya izma, tata'allam, tataqaddam. Ya, izma, tata'allam, tataqaddam. Ya. Jika atau apabila engkau belajar, maka engkau akan terdepan. Ya. Jika engkau belajar, izma tata'allam, tataqaddam, maka engkau akan terdepan. Ya. Tata'allamu, ta'allama yata'allamu, tata'allamu dengan tataqaddamu, taqaddama yataqaddam, tataqaddamu. Ya, taqaddama yataqaddamu, ta'allama yata'allamu. Fi'il apa ini? Fi'il sulasi mazid. Ya. Jika engkau belajar, engkau akan terdepan. Ya. Jika engkau tidak belajar, maka engkau akan di belakang. Kan seperti itu. Ya. Sahihnya apa? Dua-duanya majzum, tanda jazmnya dengan sukun. Kemudian berikutnya ayyun. Ayya talibin yajtahid yataqaddam. Ayya talibin yajtahid yataqaddam. Ya. Pelajar manapun yang bersungguh-sungguh, maka dia akan yataqaddam, akan terdepan. Pelajar manapun yang bersungguh-sungguh, maka ia akan terdepan. Ya. Ini bersama seperti yang di atas contohnya ya. Syaitnya apa? Yajtahid dengan yataqaddam. Yajtahid. Majzum tanda jazmnya dengan sukun, yataqaddam majzum tanda jazmnya dengan sukun. Baik. Kemudian yang berikutnya mata. Contohnya mata tusafir usafir. Kapanpun engkau safar, aku akan safar. Ya, kapanpun engkau safar, aku akan safar. Safara yusafiru. Usafir. Safara yusafiru. Mata tusafir. Yusafiru yusafironi, yusafiruna tusafiru tusafironi. Yusafirna tusafiru, tusafir. Masuknya ke anta. Ya, tusafiru tusafiruna tusafiruna tusafirina tusafiruna usafir nusafir. Usafir masuk ke dhamir ana. Mata tusafir usafir. Kapan engkau safar, maka aku akan safar. Ya. Jazam dua-duanya tanda jazamnya dengan
sukun. Kemudian berikutnya ayyana. Contohnya ayyana tukhlis fi amalika tanjah. Ayyana tukhlis fi amalika tanjah. Ya. Kapanpun engkau ikhlas pada amalanmu, ya, atau bagaimanapun engkau ikhlas pada amalanmu, maka engkau akan sukses. Ya. Kapanpun engkau ikhlas pada amalanmu, amalan yang engkau lakukan, maka engkau akan sukses, yakni akan diterima amalanmu. Ayyana tukhlis fi amalika tanjah. Syaratnya di mana? Tukhlis dengan tanjah. Ya, tukhlis majzum karena ayyana depannya. Itu yang pertama. Yang kedua tanjah. Ini juga majzum karena ayyana. Tanda jazmnya dengan sukun. Yang berikutnya aina. Ya, aina. Ini dalam ayat yang sering kita dengar. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun engkau berada, maka engkau akan mendapati kematian. Kematian akan mendapatimu. Aina ma takunu, dimanapun engkau berada, yudrikumul maut, maka kematian akan mendapatimu. Sayanya di mana? Takunu dengan yudrik. Yudrik. Ya, takununa. Takununa dengan yudriku. Masuk aina, maka menjadi jazm. Tanda jazmnya yang pertama takunu dengan membuang nun, yang kedua yudrik dengan sukun. Berikutnya anna. Contohnya anna yajlisil alimu yuhtaram. Dimanapun alim itu duduk, maka dia akan dimuliakan. Dimanapun alim itu duduk, maka dia akan dimuliakan. Syahidnya di mana? Yajlis. Artinya yajlisu. Menjadi yajlisi. Anna yajlisil alimu yuhtaram. Sini dengan sukun ya, cuman karena bertemu dua sukun, maka ya sukun yang pertama di kasroh. Kasroh di sini bukan kasroh i'rab, bukan. Tapi kasroh karena memang dibutuhkan. Ya, untuk mempermudah litakhfif dalam membaca. Anna yajlisil alimu yuhtaram. Dimanapun alim itu duduk, dia akan dimuliakan. Kemudian berikutnya haitsuma. Ini haitsuma tastamin tuflih. Ya, haitsuma tastakim tuflih. Dimanapun engkau istiqomah, maka engkau akan sukses. Ya, dimanapun engkau istiqomah, maka engkau akan berhasil. Sayanya di mana? Tastakim dengan tuflih. Asalnya tastaqimu. Tastaqimu dengan tuflih. Ya, tastaqimu menjadi tastaqim. Haitsuma tastakim tuflih. Ya. Dimanapun engkau istiqomah, maka engkau akan sukses. Tastaqimu. Ya, tastaqimu ada ya dengan mim di akhir. Ya, mimnya mazum. Tastaqimu. Fi'ilnya mazum. Dan lazimnya dengan sukun. Ketika mimnya sukun, maka ketemu dua sukun antara sukun yang ada pada mim dengan contohnya seperti ini. Haitsuma tastakim tuflih. Dimanapun engkau istiqomah, engkau akan sukses. Ini tastakim. Tastakim. Asalnya tastakimu. Ini mungkin yang kita mau jelaskan ya.
Tastaqimu, istaqama yastaqimu. Ya, masuk haitsuma maka menjadi madzum. Dan dengan sukun. Tastaqim dengan sukun. Nah, ketemu sukun yang ada pada mim dengan sukun yang ada pada ya. Sukun ketemu sukun. Sukun ketemu sukun, maka sukun yang satunya harus dibuang. Ya, huruf yang satunya harus dibuang. Mana yang dibuang? Ya, yang dibuang. Ya, ketika ya dibuang maka menjadi tastaqim. Ya, tastaqim. Haitsuma tastaqim tuflih. Jelas ya? Kemudian kaifama. Kaifama contohnya kaifama tasna asna. Kaifama tasna asna. Bagaimanapun engkau lakukan, buat, aku akan buat. Ya, bagaimanapun engkau buat, maka aku akan buat. Ya, tasna asna. Gampang itu ya. Dan jazmnya dengan sukun. Kemudian terakhir wa idza fi syair khassah, dan pada idza. Ya. Pada idza fi syair khassah, hanya pada syair saja. Ya. Hanya pada syair. Ya. Jadi idza di sini dia menjazam ini hanya pada syair. Contohnya idza tusibka khasasa fatajammal. Ya, idza tusibka khasasa fatajammal. Jika menimpamu kefakiran, maka bersabarlah. Ya. Bersabarlah. Jadi sayanya mana? Tusibka dengan fatajamal, ini jawab syaratnya ya, pakai fa. Nanti akan kita jelaskan nanti ketika di syarat nanti insyaallah. Jadi syaitnya ini adalah penjazam yang menjazamkan dua fi'il. Ya, dari in sampai idza fi syair. Ya, ini penjazam yang menjazamkan dua fi'il. Yang sebelumnya menjazamkan satu fi'il. Ini sebenarnya sudah kita singgung di di pembahasan kitab sebelumnya, dari pembahasan nahwu. Sini kita ulang lagi. Cuma di sini kan langsung kita melihat kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Ajurrum. Taib. Jadi selesai dari jawazim. Jadi kenapa dibahas nawasib dan jawazim? Karena yang kita bahas sebelumnya itu pembahasan apa? Pembahasan al-af'al, fi'il. Ya, fi'il. Ya, di antara fi'il itu ada fi'il yang mu'rab. Ya, fi'il yang mu'rab. Ada fi'il yang mansub, ada fi'il yang majzum. Nah, fi'il itu dia asalnya marfu'. Fi'il itu asalnya marfu'. Berubah statusnya ketika masuk penasab dan penjazam. Ketika masuk penasab dan penjazam, maka baru berubah statusnya dari marfu. Masuk penasab maka menjadi mansub, masuk penjazam maka menjadi majzum. Kan seperti itu. Ya. Penasab dan penjazam. Nah, makanya itu kita harus mengetahui apa saja penasab, apa saja penjazam, fi'il mudhari, supaya kita bisa tahu, oh, fi'il ini dia mansub karena ada penasabnya. Kita lihat dalam kalimat, dalam kitab atau yang lainnya. Oh, fi'il ini majzum karena ada penjazamnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah. Jadi ketika masuk penasab maka fi'ilnya menjadi mansub, ketika masuk penjazam maka fi'il mudhari'nya menjadi majzum. Selesai dari pembahasan al-af'al. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni tentang babu marfu'atil asma. Bab isim-isim yang marfu'. Ya, bab isim-isim yang marfu'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-marfu'at sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha
wa khabaru inna wa akhwatiha wa tabi' lil marfu' wa huwa arba'atu asya'. Isim-isim yang marfu itu ada 7. Isim-isim yang marfu ada 7. Ya. Wahia yaitu yang pertama al-fa'il fa'il. Yang kedua wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Yang ketiga wal mubtada. Ya, yang keempat khabar mubtada. Yang kelima isim kana dan saudara-saudarinya. Yang keenam khabar inna dan saudara-saudaranya. Dan yang ketujuh at-tabi'. Tabi' lil marfu yang mengikuti kata-kata yang marfu, yaitu 4. Na'at, ataf, taukid, badal. Ini pembahasannya sama seperti yang kita bahas di kitab sebelumnya. Irumiyah Muyassar. Ya, sama, marfu'at juga yang dibahas. Ya, marfu'at juga yang dibahas. Ya, 7 juga pembahasannya sama. Ya, fa'il, ya, maf'ul alladzi lam yusamma fa'il atau istilahkan dengan istilah naibul fa'il. Mubtada, khobar, isim inna, ya khobar inna, ya dan tabi'. Sama pembahasannya. Ya. Jadi kita murojaah lagi di kitab yang sebelumnya, diulang lagi yang sudah kita pelajari di kitab sebelumnya, diulang ya. Nah, contohnya yang fa'il, ya firman Allah Ta'ala qala rajulun, ya contohnya qala rajulun itu sebagai fa'il. Contoh maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il, contohnya duriba masalun. Ya, duriba masalun dalam Al-Qur'an, duriba masalun. Ya, masalun itu apa? Naibul fa'il dari duriba. Contoh mubtada Allahu rabbuna. Mubtada dan khabar dua-duanya. Allahu rabbuna. Lafz jalal Allah sebagai mubtada, rabbuna sebagai khabar. Rabbuna, ya, rabbu. Khabar. Dan isim kana dan selanjutnya contohnya wa kana Allahu sami'an basira. Ya, wa kana Allahu sami'an basira. Lafz jalal Allah itu apa? Sebagai isim kana. Ya, sebagai isim kana. Wa khabar inna wa khatiyah. Khabar inna. Contohnya innallaha latifun khabirun. Ya, latifun yaitu marfu sebagai khabarnya inna. Ya, sebagai khabarnya inna. Kemudian tabi' lil marfu, contohnya na'at. Ya, firman Allah Ta'ala wa hadza siratun mustaqim. Hadza siratun mustaqimun. Ya, mustaqimun sebagai na'at, marfu sebagai na'at. Contohnya ataf wa sadaqallahu rasuluh. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Ya, wa sadaqallahu wa rasuluh. Rasuluh itu ataf, marfu sebagai ataf. Contoh taukid fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya, kullu itu taukid, ya, marfu sebagai taukid. Contoh yang badal idz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun. Ya, idz qala lahum akhuhum nuhun. Sebenarnya mana nuhun? Nuhun itu badal dari akhu, ya. Badal dari akhu, ya. Nah, ini contoh dari isim-isim yang marfu. Jadi diingat-ingat, isim marfu itu ada 7. Yang pertama fa'il, yang kedua maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu atau istilah lainnya apa? Naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khabar mubtada. Yang kelima isim kana. Yang keenam khabar inna. Yang ketujuh tabi'. Ya, tabi'. Na'at, ataf, taukid badal. Ya, na'at, ataf, taukid badal. Itu ya isim-isim yang marfu'. Insyaallah difahami ya. Baik.
Nah, kita ini disebutkan secara global, baru nanti disebutkan secara rinci. Ya, jadi pembahasan apa yang beliau tulis di kitab ini Masya Allah sistematik sekali. Disebutkan dulu secara global, ya, dan ini yang diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Dan beliau lakukan seperti ini memang ada contohnya juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kadang Rasulullah menyebutkan suatu perkara itu secara global, lalu beliau sebutkan secara terperinci. Ya. Nah, dan ini bagus ya kalau kita mau menulis kitab atau menulis artikel atau yang semisalnya, sesuatu yang dibaca orang banyak, dilihat orang banyak, ya kita bikin sesuatu yang dia itu bisa mempermudah orang, ya bisa mempermudah orang lain untuk memahaminya. Ya, dibikin contohnya seperti ini ya, dibikin dulu disebutkan secara global, baru disebutkan secara terperinci. Orang kalau dia sudah lihat secara global seperti ini, ketika masuk ke perincian itu kan enak, karena nanti ketika bingung di perincian nanti kan kembali lagi ke yang globalnya. Oh, di global disebutkan seperti ini, berarti nanti yang rinciannya kan kembalinya ke situ lagi. Ya, ketika keluar nanti bisa ditahu kembalinya kemana pembahasannya. Ya, dan ini banyak para ulama seperti ini ya, mereka terus pembahasan ya disebutkan dulu secara global, dipahami yang globalnya, baru disebutkan rinciannya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, isim marfu yang pertama. Qala al-fa'il. Di sini yang pertama al-fa'il ya. Jadi kita masuk di babul fa'il. Bab al-fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Fa'il yaitu isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fa'il yaitu isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi kalau kita lihat ada isim marfu, sebelumnya ada fi'il, ya, ada fi'ilnya, maka isim marfu ini kita bisa hukumi dia sebagai fa'il. Ya, kita bisa hukumi sebagai fa'il. Ini kalau ditambahkan dengan al-madhkuru qablahu fi'luhu al-ma'lum, ya, fi'il yang maklum, nah ini mungkin lebih sempurna lagi. Ya, karena kalau kita hanya menyebutkan fi'il yang disebutkan sebelumnya, maka ini kan masih ada ihtimam ke naibul fa'il. Ya. Nah, tapi ya sebenarnya nggak masalah, karena kalau ketika yang dimaksudkan dengan isim marfu dalam pembahasan fa'il di sini, otomatis yang diinginkan fa'il yang ma'lum, yang bukan majhul, bukan pula fi'il yang nakis. Ya, karena diinginkan di sini tentu fi'il yang tam. Baik, kita lihat kepada apa yang beliau sebutkan di sini. Fa'il yaitu isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Kita lanjut aja dulu, nanti baru dicontoh, baru kita akan jelaskan. Wa huwa ala qismain. Fa'il di sini terbagi menjadi dua.
ada yang zahir, ada yang mudmar. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Ya, ada fa'il yang berbentuk isim zahir, ada fa'il yang berbentuk isim mudmar. Ya. Mudmar di sini yang diinginkan apa? Domir. Ya, isim domir. Ya. Di mudmar yang diinginkan di sini isim domir. Taib. Itu ya. Fa'il itu pengertiannya al-ismul marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh beliau. Dan dia terbagi dua, ada yang zahir, ada yang mudmar. Fa'il ada yang bentuk zahir, ada yang bentuk mudmar atau domir. Fadzahir nahu qaulika, contoh fa'il yang berbentuk zahir. Contohnya, tadi kan beliau sebutkan fa'il dua, ada yang zahir, ada yang mudmar. Yang zahir contohnya qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamat al-hindan wa taqumu al-hindan wa qamatil hindatu wa taqumu al-hindatu wa qamatil hunudu wa taqumu al-hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asybah dzalik. Ini contoh-contoh dari fa'il yang berbentuk isim zahir. Ya, contoh-contoh dari fa'il yang berbentuk isim zahir. Ya, qama zaidun. Nah, di sini fa'ilnya zaidun. Itu fa'il. Fa'il yang berbentuk isim mufrad. Kemudian fi'ilnya fi'il madi. Qama. Wa yaqumu zaidun. Nah, ini juga fa'il zaidun, fa'ilnya sama isim mufrad muzakkar. Ya, fa'ilnya fi'il mudhari yaqumu. Ya. Kemudian wa qama zaidan. Nah, ini az-zaidan. Itu fa'il yang berbentuk isim musanna. Isim musanna. Fi'ilnya qama fil madi. Wa yaqumu zaidan. Wa yaqum az-zaidan di sini fa'il. Fi'ilnya fi'il mudhari. Kalau fa'il berbentuk isim musanna, berarti apa tanda rafa'nya? Fa'il yang berbentuk isim musanna, tanda rafa'nya dengan alif. Ya, tanda rafa'nya dengan alif. Alif itu merupakan tanda rafa dari isim musanna. Yang kita sudah bahas di pembahasan. Lihat, merujuk lagi di pembahasan pembagian i'rab. Di pembahasan rafa, ada yang tanda rafanya dengan alif. Apa itu? Cuman satu, yaitu apa? Isim musanna. Ya, diulang-ulang lagi. Pokoknya zaidan tadi zaidun. Zaidun tadi apa? Marfu, tanda rafanya dengan dhamma. Masuk di mana? Lihat, kalau masuk di pembahasan rafa, kalau kita kan sekarang bahas tentang isim-isim yang marfu kan. Kalau isim-isim marfu berarti kita masuk di pembagian i'rab, kita masuk di pembagian yang pertama itu raf'un. Ya, raf'un. Kan ada rafa, ada yang tandanya dengan dhamma, ada yang tandanya dengan alif, ada yang tandanya dengan waw, ada yang tandanya dengan nun. Ingat. Waw, alif, dhamma, waw, alif, nun. Nah, di sini isim mufrad. Zaidun di sini fa'il. Fa'il berarti apa? Rafa. Tadi kan fa'il itu al-ismul marfu. Isim yang marfu, isim yang dirafa. Ya, isim yang dirafa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya. Zaidun di sini apa? Fa'il. Kalau dia fa'il berarti rafa. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa? Isim mufrad. Makanya apa? Di pembahasan rafa, ya, dhamma itu menjadi tanda rafa di antaranya pada isim mufrad. Ya, pada isim mufrad. Ya, diingat-ingat ya, dimerja lagi. Yang berikutnya wa qama zaidun. Qama zaidun. Nah, di sini failnya berbentuk jamak mudzakkar salim. Fiilnya qama fil madi. Zaidun. Nah, ini jamak mudzakkar salim sebagai fa'il. Fa'il yang berbentuk isim zahir. Apa tanda rafanya? Dia kan sebagai fa'il, berarti dia rafa. Apa tanda rafanya? Waw.
Kenapa rafanya dengan waw? Karena dia jamak mudzakkar salim. Lihat lagi kembali ke pembahasan rafa. Rafa itu ada yang rafanya dengan tanda rafanya dengan waw. Di antaranya apa? Jamak mudzakkar salim. Tanda rafanya dengan waw. Wa yakumu Zaidun, ini juga sama. Cuma fiilnya fiil mudhari. Ya, failnya berbentuk jamak mudzakkar salim. Kemudian waqama ar-rijal. Ya, waqama ar-rijal. Ar-rijal di sini apa? Fa'il. Ya. Yang berbentuk jamak taksir. Jamak taksir apa tanda rafanya? Dhammah. Di pembahasan rafa yang tanda rafanya dengan dhammah di antaranya apa? Jamak taksir. Si mufrad jamak taksir. Ya, ini fa'il marfu tanda rafanya dengan dhammah. Ya, fiilnya fiil madhi. Wa yakumur rijal, ini juga sama. Ya, fa'ilnya jamak taksir. Kemudian waqamat hindun. Qamat hindun. Nah, di sini hindun fa'ilnya berbentuk muannas. Ya, berbentuk muannas. Kalau tadi kan zaidun berbentuk mudzakkar. Ya, qamat, maka fiilnya pakai qamat. Ya, semuanya kan punya kitab ya. Bisa lihat di kitabnya masing-masingnya. Ana sini jelaskan aja. Masing-masing lihat ke kitab. Ana enggak pakai papan tulis ya. Karena contohnya sudah beliau sebutkan di dalam kitab. Waqamat hindun di sini fa'ilnya berbentuk muannas. Kalau fa'ilnya berbentuk muannas, maka fiilnya kita tambahkan tata anis qamat. Ya, tambah tata anis untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu muannas. Qamat hindun. Wa taqumu hindun. Nah, di sini hindun fa'il ya fi'il mudhari'nya pakai takumu. Ketika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya pakai fi'ilnya fi'il mudhari' maka pakai takumu. Kalau muzakkar pakai yakumu zaidun. Kalau fa'ilnya muannas hindun, maka fi'ilnya pakai takumu. Ya, pakai takumu. Ya, yakumu untuk muzakkar, takumu untuk muannas. Jelas ya? Kalau madhi koma untuk mudzakkar, qomat untuk muannas ditambah tatanis. Waqamatil hindan. Waqamatil hindan di sini fa'ilnya berbentuk muannas musanna. Ya, muannas musanna. Lihat. Ya, ketika fa'ilnya berbentuk muannas musanna hindan. Ini kan muannas. Ya, tanda rafanya alif sama seperti yang di mudzakkar. Tanda rafanya alif juga. Ya. Cuman bedanya di fiil. Kalau fiil di sini pakai fiil yang mufrad juga. Ingat ya, ketika fa'ilnya muannas, fa'ilnya berbentuk musanna, maka fiilnya tetap berbentuk tunggal. Ya, fiilnya tetap berbentuk tunggal. Bukan fiilnya berbentuk musanna lagi, enggak. Tapi fiilnya tetap berbentuk tunggal. Cuman dilihat fa'ilnya muannas atau muzakkar. Kalau muzakkar berarti fiilnya kasih tatanis. Kalau muannas, kalau muzakkar berarti nggak usah pakai tatanis. Ya, di sini kan karena musanna, fiilnya musanna tapi muannas, maka fiilnya mufrad tapi kita tambahkan tatanis. Wa taqumul hindan. Ini hal hindan. Ya, fa'il berbentuk musanna, muannas. Tanda rafanya dengan alif. Ya, fiilnya sama seperti bentuk tunggal. Pakai takumu ya. Waqamatil hindatu wa taqumul hindatu. Juga sama. Ketika failnya berbentuk muannas jamak muannas salim. Failnya berbentuk jamak muannas salim. Waqamatil hindatu. Tanda rafanya dengan apa? Dengan dhammah. Ingat ya, jamak muannas salim, si mufrad, jamak taksir itu semuanya ketika dia marfu tanda rafanya dengan dhammah. Sebagaimana di pembahasan rafa. Rafa memiliki 4 tanda. Yang pertama dhammah. Ya, apa masuk pada kata apa saja? Si mufrad, jamak taksir, ya, yang muannas salim, fi'il mudhari, alladhi yatasil bi akhir syai'un. Nah, di sini jamak taksir, si mufrad, yang muannas salim semuanya rafanya dengan dhammah. Ya, waqamatil hindatu. Ya, dia rafa karena sebagai fa'il. Apa tanda rafanya? Dhammah. Nah, di sini fiilnya tetap berbentuk tunggal. Jadi walaupun
fa'ilnya musanna atau jama', maka fi'ilnya tetap berbentuk tunggal. Berbedanya ketika muannas maka pakai qomat, pakai tatanis, ketika muzakkar tidak usah pakai tatanis. Wa taqumul hindatu, ini juga sama. Ya, ketika fa'ilnya berbentuk jama' maka fi'ilnya pakai takumu, bentuk tunggal. Kemudian waqamatil hunudu. Waqamatil hunudu. Ya, hal hunudu ini jama' taksir. Ya, fi'ilnya mufrad. Wa taqamal hunudu, jama' taksir ya, jama' taksir, tanda rafa'nya dengan doma. Wa qama akhuka, ini. Wa qama akhuka. Di sini fa'ilnya dengan jama' dengan asmaul khamsah. Akhuka. Ya, akhuka. Akhuka ini fa'il. Apa tanda rafa'nya? Dengan waw. Ya, kata yang rafa yang tandanya dengan waw itu ada dua. Kata yang rafa'nya dengan waw dua. Jama' mudzakkar salim dengan asmaul khamsah. Di sini asmaul khamsah akhuka. Asmaul khamsah ya dia rafa. Tanda rafa'nya dengan waw. Ya, tanda rafa'nya dengan waw. Kenapa? Karena dia asmaul khamsah. Fi'ilnya koma sama ya. Fi'il madi karena akhukan itu mudzakkar maka pakai bentuk mudzakkar fi'ilnya. Wa yaqumu akhuka. Nah, ini akhuka juga sama. Nah, fi'ilnya fi'il mudhari. Wa qama gulami. Nah, ini gulami. Wa qama gulami. Gulami. Ini gulami rafa. Ya, tanda rafanya dengan apa? Dhammah. Wa qama gulami. Ya, qama gulami. Ini mungkin Anda perlu tulis ya. Qama gulami. Qama gulami. Gulami ini sebagai fa'il. Fa'il. Pertanyaannya, ya, fa'il itu kan marfu. Marfu kan tandanya dengan doma, dengan waw, dengan alif atau dengan nun. Di rofa kan marfu atau rofa tandanya ada 4. Doma, waw, alif, nun. Ini pertanyaannya dia marfu, harusnya kan rofa kan? Dia rofa kan? Sebagai fa'il kan, dia kalau sebagai fa'il berarti dia marfu. Masih dalam pembahasan isim-isim marfu. Pertanyaannya mana tanda rofanya? Mana domanya? Nggak ada domanya. Mana wawnya? Nggak ada wawnya. Mana alifnya? Nggak ada alifnya. Mana nun? Nggak ada nun. Ya, jawabannya apa? Ini kan butuh dijawab. Ya, karena kalau dia marfu sebagai fa'il harus ada tanda rafanya. Waw kah? Doma kah? Alif kah? Ini nggak ada semuanya. Ya, maka apa? Ini dia marfu, tapi marfunya dengan apa? Ya, gulam. Kita lihat kata gulam ini sebenarnya kan gulam, gulamun. Gulamun, kata gulam, anak, diidofahkan kepada saya. Anak, gulam plus anak. Gulam plus anak. Gulam plus anak, kan seperti itu. Gulam plus anak.
Gulam plus ana. Ya, dia didofakan kepada domir ana. Ketika kata isim zahir didofakan kepada domir ana, maka statusnya menjadi domir muttasil. Ini kan domir ana, ini kan domir munfasil, domir yang berpisah. Ketika bersambung dengan gulam, maka statusnya menjadi muttasil, bersambung. Ketika bersambung akan menjadi seperti ini. Gulami. Maka ya di sini disebut ya mutakallim. Gulami. Ini ya mutakallim. Pengganti dari ana tadi. Gulami. Ya, gulami. Kita lihat berarti apa? I'rabnya di sini gulam. Lihat di kata gulamnya. Gulam ini masuk apa? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, atau isim musanna, atau jamak mudzakkar salim, atau asmaul khamsah, atau dia masuk isim yang mana? Masuk isim yang mana? Masuk apa? Masuk isim mufrad. Gulam ini masuk isim mufrad. Berarti apa? Isim mufrad marfu, tanda rafanya dengan dhamma. Ya. Isim mufrad ketika marfu tanda rafanya dengan dhamma. Pertanyaan, mana dhammanya? Gulami, koma gulami. Lihat di matan itu koma gulami. Mana dhammanya? Ya, dhammanya enggak kelihatan, enggak ada. Enggak nampak. Ya, maka apa? Dhammanya muqaddarah. Dhammanya disembunyikan. Ya, dhammatun muqaddaratun. Jadi gulami di sini dia marfu, tanda rafanya dengan dhamma muqaddaratan. Dhammatan muqaddaratan. Dengan dhamma yang muqaddarah. Ya. Jelas sampai sini? Jadi dia ada dhamma, tapi karena katanya didofakan kepada ya mutakallim, maka dhammanya tidak dinampakkan, tapi dhammanya disembunyikan. Namanya apa? Dhamma muqaddarah. Ya, jadi gulami marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ya, jadi gulam itu marfu, tanda raf'nya dengan dhamma muqaddarah sebelum ya mutakallim. Ya, jelas sampai sini? Jadi jangan bingung, kok gulami kok marfu? Kok mana tanda raf'nya? Yang kita pelajari raf'nya tanda raf'a cuma 4. Waw, doma, alif dengan nun. Nah, ini mana enggak ada waw, enggak ada alif, enggak ada doma, enggak ada nun. Ya, jawabannya dia sebenarnya dengan doma. Cuman domanya tidak dinampakkan. Domanya disembunyikan. Namanya doma muqaddaratun, ya. Sudah sampai sini? Baik. Jadi menurut wa yakumu gulami. Gulami. Yang juga sama. Cuman fi'ilnya fi'il mudhari wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan ini. Ini subhanallah ya. Beliau kasih contoh untuk memahamkan. Ya, beliau di sini kasih contoh fa'il untuk memahamkan kita. Ya, bahwasanya apa? Bahwasanya fa'il itu marfu, tanda rafa'nya bermacam-macam. Ada yang rafa'nya dengan doma, ada yang rafa'nya dengan alif, ada yang rafa'nya dengan waw, ada yang rafa'nya dengan doma muqaddarah. Ya. Macam-macam. Ya, ada rafa dengan waw, ada rafa dengan alif, ada rafa dengan doma, ada rafa dengan doma muqaddarah. Subhanallah. Ini untuk mendekatkan pemahaman supaya kita lebih paham lagi. Ya, jangan sampai ketika beliau cuma membawakan satu contoh, ya terkesan bahwasanya rafa itu cuma dengan waw saja atau cuma dengan doma saja. Ya. Terkesan kan seperti itu ketika mungkin beliau cuma bawakan satu contoh. Tapi ketika beliau bawakan banyak contoh seperti ini, maka kita menjadi faham bahwasanya rafa itu macam-macam tandanya. Ya, sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan aqsamul i'rab, pembagian i'rab. Ya, rafa itu ada 4. Ada waw, ada doma, ada alif, dan nun. Ya, di sini tidak dibahas nun.
Kenapa? Karena kalau nun itu masuknya pada fiil, sedangkan fiil, sedangkan fa'il itu ada pada isim, bukan pada fiil. Paham sampai sini? Kan di pembahasan rofa kita bahas rofa itu tandanya ada 4. Waw, alif, doma dengan nun. Nah, di sini yang kita dapati di sini yang rofa cuma dengan waw, dengan alif, dengan waw, dengan doma. Waw, doma, alif, waw. Nggak ada nun. Ya, kenapa nggak dicontohkan nun? Karena nun itu pembahasannya di pembahasan fiil. Ya, pembahasan fiil. Sedangkan fa'il, ini kan kita bahas pembahasan fa'il. Fa'il itu masuknya pada isim, bukan pada fiil. Ya, fa'il itu terjadi pada isim, bukan pada fiil. Ya. Nah, jelas sampai sini ya. Nah, di sini kita baru bahas fa'il yang berbentuk isim zahir. Ya, tadi beliau sebutkan isim fa'il itu ada 2, ada yang zahir, ada yang mudmar. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Nah, yang beliau contohkan di sini baru yang zahir. Nah, insyaallah taala untuk yang mudmar atau yang domir kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga tadi yang kita pelajari bisa kita pahami. Ya, bisa antum paham semuanya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.